Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Hari ini saya akan bicara tentang Petrus dan integritas. Saudara, Petrus adalah salah satu dari 3 murid Tuhan Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun Tuhan Yesus melayani, ketiga orang itu selalu ada bersama Tuhan Yesus. 3 orang itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga orang ini begitu dikenal, sangat dekat dengan sang guru. Contohnya, saat Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersamanya. Dan ketika Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Walaupun Petrus pernah berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Tetapi apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kembali kepada kehidupan lamanya sebelum mereka dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu sebagai nelayan. Memang, saudara, tidak mudah memiliki integritas. Karena integritas berbicara tentang kesetiaan, komitmen, dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut menjadi orang yang memiliki integritas. Bila kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku," atau mungkin kita berkata, "Tuhan adalah yang utama dalam hidupku," maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Dia, dan benarkah Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita? Apa buktinya, saudara? Sahabat Galilea yang diberkati Tuhan. Kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, yang menarik adalah Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hati Tuhan. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Tuhan Yesus masih memberi kesempatan baginya untuk kembali melayani. Ditanyakan kepada Petrus, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan? Bahkan pertanyaan itu Tuhan tanyakan 3 kali, saudara. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan itu dengan baik dan dia menjadi penjala jiwa-jiwa. Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan. Bila kita pelajari Alkitab, Petrus menjadi orang yang sangat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bahkan dia rela mati sebagai martir demi Injil Yesus Kristus. Karena itu pesan saya dari tempat ini, jadilah orang-orang Kristen yang memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan, itu juga yang harus kita lakukan. Bukan menjadi orang yang munafik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami belajar dari seorang Petrus. Dia pernah menyangkal Tuhan, tapi kemudian Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki tindakannya.
Maka kami pun boleh belajar dari seorang Petrus, supaya apa yang kami ucapkan itu yang kami lakukan. Dan kami menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Maka kesetiaan, komitmen, dan seluruh totalitas hidup kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.